dengan 2 kelompok. Ya, persilahkan, untuk mempresentasikannya, Neng. Ya, baik, izin masuk Ibu. Untuk kelompok 1, izin untuk share screen ya. Iya. Oke, baik. Izin mulai ya, Ibu. Ya, silakan. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Ibu Dr. Anda Wartona, expert nurse MM, selaku peserta kuliah manajemen pasien safety. Yang saya banggakan juga teman-teman semua. Pada pagi hari ini, izin memperkenalkan diri, saya Amar Gifari Ramadan selaku moderator yang akan memandu jalannya diskusi pada pagi hari ini. Untuk materi pada pagi hari ini yang akan dibawakan oleh kelompok 1 ini mengenai konsep dasar manajemen pasien safety. Bisa di untuk nama-nama anggota kelompoknya, yang pertama ada Aidul Fitria, kedua ada Eka Oktaviani Manik, 3 Monica Salominta Anggraini, dan yang terakhir ada Real Fajri. Kepada teman-teman kelompok 1, persilakan untuk memaparkan materinya. Baik, terima kasih Amar. Sebelumnya saya akan menjelaskan tentang pengertian pasien safety. Menurut Permenkes nomor 11 tahun 2017 dari Widya di tahun 2019, keselamatan pasien adalah suatu sistem di mana perawat pasien menjadi aman, meliputi dengan penilaian budaya, pengenalan, serta manajemen bahaya, laporan dan analisa suatu insiden, mampu mempelajari suatu insiden serta tindak lanjutnya, dan juga pelaksanaannya, guna untuk mengurangi bahaya serta mencegah cedera akibat salah dalam melakukan tindakan atau tidak melakukan tindakan yang seharusnya diambil. Bisa di next. Selain itu, saya akan menjelaskan tentang prinsip pasien safety, di mana yang pertama itu ada melibatkan pasien dan keluarga sebagai mitra dalam perawatan yang aman. Keselamatan pasien itu merupakan kebugaran dasar manusia, karena sebagian besar perawatan kesehatan adalah suatu pelayanan yang akan selalu melibatkan pasien sebagai pengguna. Pasien juga harus dilibatkan dan diperlakukan sebagai mitra perawatan pasien itu. Selain itu juga, keselamatan pasien ini juga melibatkan keluarga atau orang-orang terdekat dengan pasien. Lalu ada mencapai hasil melalui kolaborasi, di mana sesuai dengan mandat global terkait pencapaian suatu dekade di tahun 2021 sampai tahun 2030, WHO itu memberikan panduan kebijakan dan instrumen pelaksanaan ke berbagai negara untuk membuat suatu layanan kesehatan yang aman, di mana semua intervensi keselamatan pasien selalu dirancang kembali dengan teliti dan hati-hati, serta harus disesuaikan dengan kebutuhan pasien di negara dan komunitas. Kekuatan perencanaan harus disesuaikan juga dengan semangat dan komitmen keselamatan pasien yang diajukan di tingkat nasional, subnasional, dan lokal. Lalu selanjutnya ada menganalisa dan membagikan data untuk mendapatkan pembelajaran, di mana itu pada tahun 2020, WHO juga mengeluarkan dokumen pelaporan tentang insiden keselamatan pasien dan sistem pembelajaran, yaitu berupa laporan teks dan panduan. Terdapat banyak banget sumber data termasuk survei, klaim malpraktik, audit perawatan klinis, dan lain-lainnya. Dengan menghubungkan data-data tersebut, maka akan menyajikan kesempatan untuk mendapatkan pemahaman yang lebih baik terkait dengan alasan kejadian insiden dan menemukan solusi untuk cara mencegahnya. Lalu selanjutnya ada menerjemahkan temuan ke dalam penyempurnaan yang dapat diukur dan ditindaklanjuti. Di mana itu adalah area kelemahan banyak terjadi pada perawatan kesehatan.
pada keselamatan pasien, yaitu lambatnya proses penerjemahan atau penemuan sehingga didapatkan teori atau praktik. Selama dilakukannya proses, tindakan framing untuk meningkatkan suatu keselamatan pasien adalah pentingnya memahami untuk sepenuhnya proses perubahan dan memanfaatkan kumpulan pengetahuan yang mapan untuk mencapai hasil yang diinginkan, yang dapat diartikan sebagai bekerja sama dengan para pemimpin, manajer, staf profesional, dan perwakilan pasien di fasilitas kesehatan. Lalu selanjutnya ada kebijakan dan tindakan dasar pada peraturan pelayanan, di mana kebijakan keselamatan pasien dan solusi harus disesuaikan dengan konteks yang lokal, dikarenakan suatu budaya, tradisi, sistem perawatan, kesehatan bisa sangat berbeda satu dengan yang lainnya. Selanjutnya, proses belajar bukanlah aliran yang satu arah, di mana pengalaman menemukan solusi keselamatan pasien pada layanan kesehatan dengan sumber daya terbatas dapat berguna bagi pasien pelayanan kesehatan dengan sumber daya yang baik. Lalu selanjutnya ada menggunakan keahlian ilmiah dan pengalaman pasien untuk meningkatkan keselamatan. Pengembangan suatu layanan yang aman bagi pasien tidak hanya melibatkan keterampilan saja dalam merencanakan, mendesain, dan menentukan suatu strategi, tetapi juga harus melibatkan advokasi, kesadaran bahwa harus selalu ada peningkatan komitmen politik dan persuasi. Menemuskan dan menyampaikan rencana juga membutuhkan keahlian dan ilmiah dan teknis. Juga harus memiliki dukungan dan dorongan emosional yang positif. Hal ini dibutuhkan karena pasien dan keluarga memiliki banyak masa lalu. Apakah kedua elemen ini selalu digabungkan dalam menyiapkan perbaikan sistem, maka hal tersebut menjadi kekuatan. Lalu yang terakhir ada menanamkan budaya keselamatan dalam mendesain dan memberikan layanan kesehatan. Di sini ada mengembangkan budaya keselamatan bukan hanya penting untuk pasien saja, tetapi juga untuk memberikan pelayanan kesehatan agar lingkungan kerjanya aman. Hal itu termasuk juga untuk menciptakan perbedaan yang aman secara psikologis, di mana pemberian layanan kesehatan dapat berbicara mengenai masalah keselamatan dan tanpa rasa takut akan konsekuensi negatifnya. Kebijakan akan keselamatan pasien juga dapat memberikan lingkungan yang kondusif untuk mengembangkan keselamatan pasien. Namun, budaya ini seharusnya dapat meresap ke dalam sikap. Komponen yang tidak dapat terpisahkan dari budaya keselamatan yaitu komitmen, kepemimpinan, transparansi, keterbukaan, dan komunikasi yang saling menghormati satu sama lain. Belajar dari kesalahan dan keseimbangan yang bijaksana seperti kebijakan tanpa menyalahkan. Mungkin bisa di next. Selanjutnya, komponen pasien safety. Yang pertama, ketepatan identifikasi pasien. Hal ini untuk dapat mengembangkan pola pendekatan agar bisa meningkatkan dalam mengidentifikasi pasien. Tujuan sasaran ini untuk identifikasi sebelum pemberian atau pengambilan darah, konsumsi obat, dan tindakan lainnya. Lalu selanjutnya, peningkatan komunikasi efektif. Cara ini ditujukan untuk dapat pendekatan agar komunikasi bisa berjalan secara efektif. Tujuannya agar komunikasi lisan terjadi dengan akurat sehingga informasinya bisa diterapkan secara konsisten. Lalu selanjutnya peningkatan keamanan obat. Dilakukan agar memastikan obat tetap aman untuk diberikan kepada pasien atau tidak. Langkah ini berkaitan dengan proses identifikasi, pemberian label, penempatan lokasi, dan penyimpanannya. Selanjutnya ada kepastian terhadap lokasi, prosedur, dan pasien operasi. Cara ini diaplikasikan agar pasien tercatat dengan valid sebelum mendapatkan tindakan operasi. Selanjutnya, penanganan terhadap risiko infeksi setelah menggunakan pelayanan kesehatan. Tindakan dalam pencegahan penyakit yang menular dan infeksi sesuai dengan pedomannya. Pencegahan dan pengendalian infeksi merupakan tantangan terbesar dalam tatanan pelayanan kesehatan
dan peningkatan atau kenaikan biaya untuk mengatasi atau pengobatan infeksi yang berhubungan dengan pelayanan kesehatan. Lalu yang terakhir, pengurangan risiko jatuh. Setiap tenaga medis harus dapat memahami dan mengaplikasikan langkah-langkah untuk memastikan pasien tidak mengalami risiko jatuh. Semua langkah akan diawasi untuk memastikan keberhasilannya. Dengan begitu, segala risiko tersebut tidak akan menimpa pasien yang lengah. Bisa di next. Selanjutnya, sasaran pasien safety. Masalah keselamatan pasien merupakan masalah yang perlu ditangani segera di rumah sakit di Indonesia. Maka diperlukan standar keselamatan pasien dengan acuan bagi rumah sakit Hospital Patient Safety Standard yang dikeluarkan oleh Joint Commission on Accreditation of Health Organization Illinois, USA tahun 2002 yang disesuaikan dengan situasi dan kondisi perumah sakitan di Indonesia. Next. Selanjutnya, standar 1, hak pasien. Standarnya yaitu pasien dan keluarganya mempunyai hak untuk mendapatkan informasi tentang rencana dan hasil pelayanan termasuk kemungkinan terjadinya kejadian yang tidak diharapkan. Kriterianya yaitu yang pertama, harus ada dokter penanggung jawab pelayanan, lalu dokter wajib membuat rencana pelayanan, lalu dokter penanggung jawab pelayanan wajib memberikan penjelasan secara jelas dan benar kepada pasien dan keluarganya. Next. Standar 2, mendidik pasien dan keluarga. Standarnya yaitu rumah sakit harus mendidik pasien dan keluarganya tentang kewajiban dan tanggung jawab pasien dalam asuhan pasien. Kriteria. Keselamatan dalam pemberian pelayanan dapat ditingkatkan dengan keterlibatan pasien yang merupakan partner dalam proses pelayanan. Karena itu, di rumah sakit harus ada sistem dan mekanisme mendidik. Next. Standar 3, keselamatan pasien dan kesinambungan pelayanan. Standarnya yaitu rumah sakit menjamin kesinambungan pelayanan dan menjamin koordinasi antar tenaga dan antar unit pelayanan. Kriterianya, yang pertama, terdapat koordinasi pelayanan secara menyeluruh mulai dari pasien masuk hingga pasien keluar dari rumah sakit. Lalu yang kedua, terdapat koordinasi pelayanan yang disesuaikan dengan kebutuhan pasien. Yang ketiga, terdapat koordinasi pelayanan yang mencakup peningkatan komunikasi. Lalu yang terakhir, terdapat komunikasi dan transfer informasi antar profesi kesehatan. Next. Menggunakan metode-metode peningkatan kinerja untuk melakukan evaluasi dan program peningkatan keselamatan pasien. Standarnya yaitu rumah sakit harus mendesain proses baru atau memperbaiki proses yang ada, memonitor dan mengevaluasi kinerja untuk meningkatkan kinerja serta keselamatan pasien. Kriterianya, yang pertama, setiap rumah sakit harus melakukan proses perancangan atau desain yang baik mengacu pada visi, misi, dan tujuan. Lalu yang kedua, setiap rumah sakit harus melakukan pengumpulan data kinerja. Yang ketiga, setiap rumah sakit harus melakukan evaluasi intensif terkait dengan semua kejadian tidak diharapkan. Lalu yang terakhir, setiap rumah sakit harus menggunakan semua data dan informasi untuk menentukan perubahan sistem yang diperlukan. Next. Baik, selanjutnya standar 5, yaitu peran kepemimpinan dalam keselamatan pasien. Standarnya itu yang pertama, pimpinan mendorong dan menjamin implementasi program keselamatan pasien secara terintegrasi. Yang kedua, pimpinan menjamin berlangsungnya program proaktif untuk identifikasi risiko keselamatan pasien. Yang ketiga, yaitu pimpinan mendorong dan menumbuhkan komunikasi dan koordinasi. Yang keempat, pimpinan mengalokasikan sumber daya yang adekuat untuk meningkatkan keselamatan pasien. Yang kelima, yaitu pimpinan mengukur dan mengkaji efektivitasnya dalam meningkatkan keselamatan pasien. Selanjutnya itu standar 6, yaitu mendidik staf tentang keselamatan pasien. Standarnya itu rumah sakit memiliki proses pendidikan, pelatihan, dan orientasi
Yang kedua yaitu rumah sakit menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan yang berkelanjutan. Kriterianya yaitu setiap rumah sakit harus memiliki program pendidikan, pelatihan, dan orientasi. Yang kedua, setiap rumah sakit harus mengintegrasikan topik keselamatan pasien. Yang ketiga itu setiap rumah sakit harus menyelenggarakan pelatihan. Sebenarnya itu standar 7 itu komunikasi merupakan kunci bagi staf untuk mencapai keselamatan pasien. Standarnya itu yang pertama, rumah sakit merencanakan dan mendesain proses manajemen informasi keselamatan pasien. Yang kedua itu transmisi data dan informasi harus tepat waktu dan akurat. Kriterianya itu perlu disediakan anggaran untuk merencanakan dan mendesain proses manajemen keselamatan pasien. Yang kedua itu tersedianya mekanisme identifikasi masalah dan kendala komunikasi untuk merevisi manajemen informasi yang telah ada. Dan selanjutnya ada langkah-langkah pasien safety. Jadi perawat juga harus menerapkan langkah-langkah dalam pelaksanaan untuk penerapan pasien safety. Itu ada 7. Kemudian di sini langkah penerapannya itu terbagi dalam 2 bagi sakit, ada juga bagi unit atau tim. Yang pertama itu membangun kesadaran akan nilai keselamatan pasien. Jadi perawat juga bertugas untuk menciptakan kepemimpinan dan budaya yang terbuka dan adil. Kalau langkah penerapannya di rumah sakit itu kita bisa memastikan bahwa rumah sakit punya kebijakan yang menjabarkan apa yang harus dilakukan kalau misalkan terjadi insiden. Jadi stafnya itu harus segera melakukan langkah-langkah yang seperti apa. Kemudian juga kita harus melakukan assessment yang jelas ya kepada pasien dan melakukan pelaporan serta pencatatan data yang dimana nanti akan dijelaskan untuk slide berikutnya. Selanjutnya ada yang kedua itu pimpin dan dukung staf Anda. Jadi kita juga perlu membangun komitmen dan fokus yang kuat serta jelas tentang keselamatan pasien di rumah sakit. Untuk pelaksanaannya di rumah sakit itu di sini tuh ada suatu hierarki ya, jadi pastikan anggota pimpinan yang bertanggung jawab atas keselamatan pasien, kita juga mengidentifikasi di setiap bagian-bagian rumah sakit apakah ada orang-orang yang bisa diandalkan untuk menjadi penggerak dalam gerakan keselamatan pasien. Kemudian kita juga bisa memprioritaskan keselamatan pasien dalam agenda-agenda rapat seperti itu. Kemudian untuk langkah berikutnya itu ada mengintegrasikan aktivitas pengelolaan risiko. Kita mengembangkan sistem dan proses pengelolaan risiko, serta melakukan identifikasi dan asesmen hal yang potensial untuk menjadi masalah. Untuk langkah penerapannya di rumah sakit itu, kita bisa menelaah kembali seperti apa struktur dan prosesnya untuk manajemen risiko klinis dan non-klinisnya. Kemudian kita juga bisa mengembangkan indikator-indikator kinerja untuk sistem pengelolaan risiko yang bisa dimonitor dari pimpinan rumah sakitnya. Kemudian kita juga harus menggunakan informasi yang jelas dan benar yang diperoleh dari sistem yang tadi, pelaporan dan pencatatan insiden. Kemudian ada langkah berikutnya yaitu mengembangkan sistem pelaporan. Pastikan staf Anda agar dengan mudah dan dapat melaporkan kejadian atau insiden, serta rumah sakit yang mengatur pelaporan kepada Komite Keselamatan Pasien Rumah Sakit atau KKPRS. Untuk langkah penerapannya di rumah sakit itu, kita bisa melengkapi rencana implementasinya dari sistem pelaporannya untuk nanti dilaporkan ke KKPRS tadi. Selanjutnya, next. Untuk langkah berikutnya ada melibatkan dan berkomunikasi dengan pasien. Jadi kita sebagai perawat juga harus mengembangkan cara-cara komunikasi yang terbuka dengan pasien. Untuk langkah penerapannya di rumah sakit, pastikan juga pasien dan keluarga mereka mendapatkan informasi dari perawat, informasi yang benar dan jelas. Kalau misalkan terjadi insiden, mereka harus melakukan hal-hal yang seperti apa. Kemudian memberikan dukungan serta pelatihan, terus juga bisa memberikan dorongan semangat kepada pasien supaya mereka juga bisa terbuka kepada perawat. Kemudian langkah selanjutnya itu ada mencegah cedera melalui implementasi sistem keselamatan pasien. Jadi, cegah cedera melalui implementasi sistem keselamatan pasien, di mana langkah penerapannya untuk rumah sakit itu kita harus menemukan solusi
yang mencakup penjabaran ulang dari sistemnya, dan juga menyesuaikan pelatihan atau stafnya, termasuk menggunakan instrumen yang menjamin untuk keselamatan pasien. Dan langkah berikutnya itu ada belajar dan berbagi pengalaman tentang keselamatan pasien. Dorong staf Anda untuk melakukan analisis akar masalah, untuk belajar bagaimana dan mengapa kejadian atau insiden itu bisa timbul. Untuk penerapannya di rumah sakit, kita bisa memastikan staf atau partner kerja kita itu yang terkait bisa terlatih untuk melakukan kajian insiden secara tepat yang dapat digunakan untuk mengidentifikasi penyebabnya. Terus juga kebijakan-kebijakan yang menjabarkan akar masalahnya, yang mencakup insiden yang terjadinya itu seperti apa. Boleh di next untuk selanjutnya. Ya, untuk tujuan langkah keselamatan pasien rumah sakit itu adalah panduan yang komprehensif untuk menuju keselamatan pasien, sehingga ketujuh langkah tersebut secara menyeluruh harus dilaksanakan oleh setiap rumah sakit. Tetapi dalam pelaksanaannya, ketujuh langkah ini nggak harus berurutan, nggak harus sistematis, dan nggak harus serentak dilakukan. Jadi kita sebagai perawat bisa memilih langkah-langkah yang paling strategis dan paling mudah untuk dilaksanakan terlebih dahulu. Karena kan penempatannya di setiap rumah sakit juga berbeda-beda gitu. Jadi perawat bisa memilih strategi untuk mengembangkan langkah-langkah seperti apa yang harus dilaksanakan. Boleh di next. Untuk selanjutnya itu ada monitoring dan evaluasi patient safety. Jadi the United Nations Population Fund atau UNFPA itu mendefinisikan praktik terbaik sebagai perencanaan atau praktik operasional yang telah terbukti berhasil dalam keadaan tertentu dan yang digunakan untuk menunjukkan apa yang berhasil dan apa yang tidak berhasil, untuk mengumpulkan dan menerapkan pengetahuan tentang bagaimana dan mengapa mereka bekerja dalam situasi dan konteks yang berbeda. Di sini untuk monitoring dan evaluasi patient safety itu ada daftar-daftarnya, sebenarnya ada kayak kuesionernya itu, bisa dicari juga di Google mungkin, dan itu daftar periksa laporan atau statusnya itu harus mencakup yang pertama ada status pasien yang saat ini, laporan otopsi, kekurangan rekam medis, kegiatan tindak lanjut yang dilakukan sampai saat ini, dokumentasi dan status semua orang yang terlibat, tagihan atau biaya medis, profil pasien termasuk riwayat keluarga, status pekerjaannya, cakupan asuransinya, tanggungannya, kemudian respon pasien dan keluarga terhadap insiden, ulasan rekam medis, ronsen, spesimen patologi yang dihasilkan, dan sumber kejadian. Boleh di next. Baik, selanjutnya ada catatan dan pelaporan. Yang pertama ada pencatatan. Pencatatan adalah sebuah kegiatan atau proses pendokumentasian dari sebuah aktivitas. Hasilnya itu dalam bentuk tulisan. Selanjutnya itu laporan. Laporan adalah sebuah catatan yang memberikan informasi tentang suatu kegiatan tertentu dan hasil dari laporan tersebut disampaikan ke pihak yang berwenang dalam kegiatan tersebut. Pencatatan dan pelaporan. Yang pertama ada indikator, merupakan indikator dari keberhasilan dari sebuah kegiatan. Kedua itu catatan dan pelaporan ini digunakan juga dalam memantau usaha untuk meminimalisir kesalahan agar mampu mendukung kelanjutan dari penyelidikan. Yang ketiga itu catatan dan pelaporan melibatkan semua pihak rumah sakit untuk memperhatikan bahaya atau hal yang dapat membahayakan pasien. Selanjutnya itu pelaporan insiden ini penting untuk permulaan dalam mempelajari pencegahan terjadinya kecelakaan atau kejadian yang sama. Nah, ada beberapa masalah yang sering menghambat dari pencatatan dan pelaporan ini. Beberapa di antaranya itu yang pertama adalah laporan ini sering dianggap sebagai pekerjaan perawat saja, sehingga para tenaga kesehatan lainnya sering mengabaikan pencatatan dan pelaporan ini. Yang kedua itu menyembunyikan laporan karena takut disalahkan. Yang ketiga itu terlambat melaporkan, sehingga keterlambatan melaporkan ini akan bisa menyebabkan kesalahan fatal bagi pasien. Yang keempat itu tidak adanya data laporan karena budaya menyalahkan. Baik, cuma itu dari kelompok 1, saya kembalikan kepada moderator. Oke, baik. Terima kasih atas
pemaparan materinya dari kelompok 1. Selanjutnya kita akan membuka sesi tanya jawab kepada teman-teman yang ingin bertanya. Dipersilakan untuk menggunakan fitur raise hand terlebih dahulu. Oke, baik. Di sini ada 3 orang yang sudah raise hand. Mungkin dari Vina terlebih dahulu, dipersilakan. Baik, sebelumnya saya Vina Fabila, perwakilan kelompok 7, ingin bertanya ke kelompok 1. Bagaimana pasien dalam mendukung program pasien safety? Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih atas pertanyaannya. Ditampung terlebih dahulu. Selanjutnya, Sabrina, dipersilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Saya Sabrina Nopilda, perwakilan dari kelompok 5, izin bertanya kepada kelompok, mengapa keselamatan pasien atau pasien safety itu relevan kaitannya dengan pelayanan kesehatan yang ada? Seperti itu. Terima kasih. Oke, terima kasih Sabrina atas pertanyaannya. Ditampung terlebih dahulu. Lanjut ke pertanyaan yang ketiga dari Nida. Dipersilakan. Baik, terima kasih. Izin bertanya, tadi kan di PPT diberitahu 7 langkah keselamatan pasien di rumah sakit itu kan panduan yang komprehensif. Pertanyaannya itu, bagaimana jika ada masalah lambat dalam masalah dari langkah tersebut? Apakah kita boleh tidak melakukan langkah tersebut atau bagaimana? Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih atas pertanyaannya. Yang tadi udah ada 3 pertanyaan. Yang pertama itu pertanyaan dari Vina, kedua dari Sabrina, dan terakhirnya dari Nida. Mungkin kepada teman-teman kelompok 1, dipersilakan yang ingin menjawab. Sebelumnya memperkenalkan diri, saya Oktaviani dari perwakilan kelompok 1. Mungkin saya izin menjawab untuk pertanyaannya Vina Julia Fabiola ya. Untuk yang bagaimana peran pasien dalam mendukung program pasien safety. Apa pertanyaannya betul seperti itu? Iya, benar Erika. Ya, izin menjawab ya teman-teman semua dan Ibu. Menurut saya, pasien ini juga sangat berperan penting ya untuk membantu menjalankan pasien safety ini dengan cara pasien harus membantu untuk menemukan diagnosis yang akurat, bisa melalui Google atau media-media yang lain seperti itu. Lalu juga pasien juga perlu banget nih untuk menemukan pengobatan apa yang harus dipilih. Misalnya kayak pengobatan apa ya yang cocok untuk penyakit saya ini, bisa dilihat, bisa di-searching juga melalui Google platform yang tersedia. Lalu bisa juga mencari dokter atau rumah sakit yang tepat untuk dia. Misal rumah sakit A ini lebih bagus di bidang ini, atau rumah sakit yang ini lebih bagus di bidang ini, seperti itu. Lalu selain itu juga pasien juga harus bersikap kooperatif ya dalam mentoring atau kepatuhan dalam pengobatan. Jadi kalau misalnya dianjurkan untuk meminum obat berapa kali sehari, itu harus dijalankan. Jangan sampai lupa untuk meminum obat, atau karena obatnya pahit jadi tidak suka meminum obat, dan hal sebagainya seperti itu. Mungkin dari kelompok saya ada yang ingin ditambahkan atau ada yang ingin dikoreksi dari jawaban dari saya. Terima kasih. Izin masuk, saya akan menambahkan jawaban dari Erika. Pertama dari saya,
Pasien juga harus berperan aktif dalam mengetahui efek samping dari obat dan melakukan tindakan segera yang tepat bila terjadi efek samping yang tentunya didukung dengan edukasi yang sudah diberikan oleh perawat. Mungkin segitu saja yang bisa saya tambahkan. Apakah dapat dimengerti, Vina? Ya, dapat dimengerti. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih atas bannya ya. Masih ada 2 pertanyaan lagi. Kepada teman-teman kelompok 1 dipersilahkan untuk menjawab pertanyaan dari Sabrina dan Ida. Ya, izin masuk moderator, saya Monika dari kelompok 1. Izin menjawab pertanyaan dari Sabrina. Tadi yang Sabrina tanyakan, mengapa keselamatan pasien atau patient safety relevan kaitannya dengan pelayanan kesehatan. Apakah betul Sabrina pertanyaan seperti itu? Izin menjawab, ya betul, Mama. Iya, izin menjawab ya. Untuk pertanyaan tersebut mungkin saya akan mengembalikan lagi kayak sebenarnya bidang keselamatan pasien itu kenapa harus ada sih gitu kan. Jadi keselamatan pasien itu kan sebenarnya dimulai sebagai tanggapan atas bukti bahwa kejadian medis yang merugikan tersebar luas dan dapat dicegah. Dan tadi kalau misalkan ada bahaya yang terlalu banyak, maka dari itu tujuan dari bidang keselamatan pasien yaitu untuk meminimalkan kejadian buruk dan menghilangkan kerusakan yang dapat dicegah dalam perawatan kesehatan. Dan itu bergantung pada gimana ya, tingkat bahaya yang disebutkan tadi gitu. Nah, mungkin dari situ juga bisa disimpulkan kalau misalkan keselamatan pasien dan kualitas dari keselamatan pasien itu penting dalam penyampaian dari pelayanan kesehatan yang kita jalankan. Seperti itu sih mungkin Sabrina jawabannya. Apakah terjawab? Baik, Monik sudah terjawab. Terima kasih. Ya, terima kasih kembali. Ya, gimana dari teman-teman kelompok 1 masih ada 1 pertanyaan lagi dari Nida. Dipersilahkan untuk menjawab. Baik, izin masuk, izin menjawab pertanyaan dari Nida, yaitu mengenai 7 langkah keselamatan pasien. Nah, jawabannya itu iya boleh, namun lalu kita harus melanjutkan ke langkah selanjutnya. Nah, dan apabila keadaan dari pasien atau rumah sakit sudah mendukung dan bisa melaksanakan langkah tersebut, kita harus tetap melakukan langkah tersebut. Mengapa seperti itu? Karena dalam pelaksanaannya ketujuh langkah tersebut boleh tidak berurutan. Namun tetap harus melakukan ketujuh langkah tersebut. Kita bisa saja memilih langkah-langkah yang strategis dan mudah dilakukan di rumah sakit terlebih dahulu. Setelah itu kita bisa mengembangkan langkah-langkah yang belum dilaksanakan dan dirasa sulit dilakukan di rumah sakit tersebut. Sehingga ketujuh langkah tersebut dapat berjalan dengan baik, sehingga tujuan dari pelaksanaan pasien safety dapat tercapai dengan baik. Bagaimana Nida atas jawabannya? Baik, terima kasih Ridel. Baik, dikarenakan semua pertanyaan sudah dijawab ya. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah bertanya maupun menjawab. Bisa dilanjut ke presentasi yang kedua dari kelompok 2. Baik, izin share screen ya.
Izin masuk apakah sudah terlihat? Ya, sudah. Dipersilakan kepada teman-teman kelompok 2 untuk mempresentasikan materinya. Iya, izin masuk teman-teman. Di sini kita mau presentasi dengan judul konsep manajemen pasien safety. Bisa di next. Next lagi ya. Ya, yang pertama itu ada kebijakan yang mendukung keselamatan pasien. Selanjutnya. Pada kebijakan yang mendukung pasien safety ini atau keselamatan pasien terdiri dari Undang-Undang Kesehatan dan Undang-Undang tentang Rumah Sakit. Keselamatan pasien sebagai isu hukum itu terdapat pada pasal 53 ayat 3 Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009 yang bunyinya pelaksanaan pelayanan kesehatan harus mendahulukan keselamatan nyawa pasien. Yang kedua pasal 23N. Maaf Aisyah, sebentar, ini kelompok berapa nih yang ini? Kelompok 2, Ibu. Kelompok 2. Iya. Iya, oke. Iya. Yang kedua ada pasal 23N Undang-Undang Nomor 44 tahun 2009 berbunyi pasien berhak memperoleh keamanan dan keselamatan dirinya selama dalam perawatan di rumah sakit. Yang ketiga ada pasal bukan 38 ya, ternyata 58 Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009 bunyinya setiap orang berhak menuntut ganti rugi terhadap seseorang, tenaga kesehatan atau penyelenggara kesehatan menimbulkan kerugian akibat atau kelalaian dalam pelayanan kesehatan yang diterimanya. Lalu tidak berlaku bagi tenaga kesehatan yang melakukan tindakan penyelamatan nyawa atau pencegahan kecacatan seseorang dalam keadaan darurat. Selanjutnya, yang kedua ada tanggung jawab hukum rumah sakit. Ini terdapat pada pasal 29B Undang-Undang Nomor 44 tahun 2009. Berbunyi memberi pelayanan kesehatan yang aman, bermutu, anti diskriminasi, dan efektif dengan mengutamakan kepentingan pasien sesuai dengan standar pelayanan rumah sakit. Yang kedua ada pasal 46 Undang-Undang Nomor 44 tahun 2009 berbunyi rumah sakit bertanggung jawab secara hukum terhadap semua kerugian yang ditimbulkan atas kelalaian yang dilakukan tenaga kesehatan di rumah sakit. Yang ketiga ada pasal 45 ayat 2 Undang-Undang Nomor 44 tahun 2009 berbunyi rumah sakit tidak dapat dituntut dalam melaksanakan tugas dalam rangka menyelamatkan nyawa manusia. Yang ketiga itu bukan tanggung jawab rumah sakit. Ini terdapat pada pasal 45 ayat 1 Undang-Undang Nomor 44 tahun 2009 tentang rumah sakit yang berbunyi rumah sakit tidak bertanggung jawab secara hukum apabila berakibat kematian pasien setelah adanya penjelasan medis yang komprehensif. Next. Yang keempat itu ada hak pasien. Ini terdapat pada pasal 32D Undang-Undang Nomor 44 tahun 2009. Bunyinya setiap pasien mempunyai hak memperoleh layanan kesehatan yang bermutu sesuai dengan standar profesi dan standar prosedur operasional. Lalu yang kedua itu ada pasal 32E Undang-Undang Nomor 44 tahun 2009. Berbunyi setiap pasien mempunyai hak memperoleh layanan yang efektif dan efisien sehingga pasien terhindar dari kerugian fisik dan materi. Yang ketiga ada pasal 32J Undang-Undang Nomor 44 tahun 2009. Setiap pasien mempunyai hak tujuan tindakan medis, alternatif tindakan, risiko, dan komplikasi yang mungkin terjadi, serta prognosis terhadap tindakan yang dilakukan serta biaya pengobatan. Yang keempat itu pasal 32Q Undang-Undang Nomor 44 tahun 2009 berbunyi setiap pasien mempunyai hak menggugat atau menuntut rumah sakit apabila rumah sakit diduga memberikan pelayanan yang tidak sesuai dengan standar baik secara perdata ataupun pidana. Next. Yang kelima itu ada kebijakan yang mendukung keselamatan pasien itu sendiri. Ini terdapat pada pasal 43 Undang-Undang Nomor 44 tahun 2009. RS wajib menerapkan standar keselamatan pasien. Standar keselamatan pasien dilaksanakan melalui pelaporan insiden, menganalisa dan menetapkan pemecahan masalah dalam rangka menurunkan angka kejadian yang tidak diharapkan.
Lalu RS juga melaporkan kegiatan keselamatan pasien kepada komite yang membidangi keselamatan pasien ditetapkan oleh Menteri. Dan yang terakhir itu pelaporan insiden keselamatan pasien dibuat secara anonim dan ditunjukkan untuk mengoreksi sistem dalam rangka meningkatkan keselamatan pasien. Keselamatan pasien yang dimaksud merupakan suatu sistem di mana rumah sakit membuat asuhan pasien lebih lama. Sistem-sistem itu tersebut meliputi asesmen risiko, identifikasi dan pengelolaan yang terkait risiko pasien, lalu pelaporan analisis insiden, kemampuan belajar dari insiden, tindak lanjut, serta implementasi solusi minimalkan risiko. Selanjutnya. Selanjutnya ada standar keselamatan pasien. Next. Yang pertama, ada 7 standar keselamatan pasien, terdiri dari hak pasien, yang kedua mendidik pasien dan keluarga, yang ketiga keselamatan pasien dan kesinambungan pelayanan, yang keempat penggunaan metode peningkatan kinerja untuk melakukan evaluasi dan program peningkatan keselamatan pasien, yang kelima peran kepemimpinan dalam meningkatkan keselamatan pasien, yang keenam mendidik staf tentang keselamatan pasien, yang ketujuh, komunikasi kunci bagi staf untuk mencapai keselamatan pasien. Next. Yang kedua, ada 7 langkah keselamatan pasien, terdiri dari membangun kesadaran akan nilai keselamatan pasien. Yang kedua, memimpin dan mendukung staf. Yang ketiga, mengintegrasi aktivitas pengelolaan risiko. Yang keempat, mengembangkan sistem pelaporan. Yang kelima, melibatkan dan berkomunikasi dengan pasien. Yang keenam, belajar dan berbagi pengalaman tentang keselamatan pasien. Dan terakhir, mencegah cedera melalui implementasi sistem keselamatan pasien. Bisa di next. Yang ketiga ada 6 sasaran keselamatan pasien, terdiri dari satu ketetapan identifikasi pasien, 2 peningkatan komunikasi yang efektif, 3 peningkatan keamanan PBAT yang perlu diwaspadai, 4 kepastian tepat prosedur tempat pasien operasi, 5 pengurangan risiko infeksi terkait pelayanan kesehatan, 6 pengurangan risiko pasien jatuh. Next. Peran perawat dalam keselamatan pasien yaitu perawat berperan dalam melindungi, melakukan promosi, dan mencegahnya terjadinya sakit dan injury, mengurangi penderitaan melalui diagnosa dan pengobatan, serta melindungi dalam perawatan individu, keluarga, komunitas, ataupun populasi. Next. Terima kasih. Mungkin selanjutnya saya pindahkan ke moderator. Baik, terima kasih kepada teman-teman kelompok 2 yang sudah mempresentasikan. Selanjutnya akan kita buka sesi tanya jawab kepada teman-teman yang ingin bertanya. Dipersilakan untuk menggunakan fitur raise hand terlebih dahulu. Oke, di sini sudah ada 3 orang yang raise hand. Pertama dari Kurnia Widowati, dipersilakan untuk menyampaikan pertanyaannya. Baik, sebelumnya izin masuk. Terima kasih Amar. Izin memperkenalkan diri. Saya Kurnia Widowati dari perwakilan kelompok 7. Saya ingin bertanya, faktor-faktor apa saja yang dapat mempengaruhi keselamatan pasien di rumah sakit? Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih Nia atas pertanyaannya. Ditampung terlebih dahulu, dilanjutkan ke pertanyaan dari Niken. Ya, terima kasih moderator atas kesempatannya. Izin memperkenalkan diri, saya Niken Sriambarwati, perwakilan dari kelompok 5. Izin bertanya, tadi itu kan di PPT itu disebutkan ada 6 sasaran keselamatan pasien. Nah, salah satunya itu pengurangan risiko infeksi terkait kesehatan. Izin bertanya, contoh dari pengurangan risiko infeksi terkait kesehatan itu seperti apa? Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih Niken atas pertanyaannya. Ditampung terlebih dahulu. Selanjutnya dari Rehani Sanaura,
Dipersilahkan untuk menyampaikan pertanyaannya. Baik, sebelumnya terima kasih moderator. Perkenalkan, nama saya Rahanisa Naurab dari perwakilan kelompok 10. Izin bertanya, mengapa prinsip patient safety perlu dilaksanakan di setiap tatanan pelayanan kesehatan? Terima kasih. Oke, baik, terima kasih Naura atas pertanyaannya. Ditampung terlebih dahulu. Selanjutnya kepada Ita dipersilakan untuk menyampaikan pertanyaannya. Perkenalkan, nama saya Ita Setia, perwakilan dari kelompok. Ingin bertanya, kan tadi itu ada katanya harus berkomunikasi antar staf ya. Nah, itu tuh menurut kelompok tuh seberapa penting sih komunikasi itu dalam MPS? Kayak gitu aja pertanyaannya. Terima kasih. Iya, baik, terima kasih Ita atas pertanyaannya. Jadi tadi udah ada 4 pertanyaan ya, dari Kurnia, dari Niken, dari Naura, dan yang terakhir dari Ita. Mungkin kepada teman-teman kelompok 2 yang ingin menjawab, dipersilakan. Baik, saya Nadila Putri dari kelompok 2 akan menjawab pertanyaan dari Niken. Di mana pertanyaannya itu tadi di PPT disebutkan ada 6 sasaran keselamatan pasien, salah satunya pengurangan infeksi terkait kesehatan. Contoh pengurangan risiko infeksinya itu seperti apa? Jadi infeksi itu umumnya dijumpai dalam semua bentuk pelayanan kesehatan, termasuk infeksi saluran kemih terkait kateter, infeksi aliran darah, bloodstream infection, dan pneumonia seringkali dihubungkan dengan ventilasi mekanis. Maka dari itu, salah satu cara yang bisa kita lakukan untuk mengurangi risiko infeksinya yaitu untuk selalu memastikan setiap alat kesehatan yang digunakan di tubuh atau sebelum digunakan dalam keadaan bersih dan steril. Kemudian selalu membersihkan diri serta menggunakan alat pelindung diri sebelum, saat, dan setelah melakukan interaksi dengan pasien. Dan selanjutnya juga kita bisa melakukan cuci tangan atau hand hygiene dengan pedoman WHO, pedoman internasionalnya, karena saat ini sangat marak terjadi infeksi nosokomial di rumah sakit. Oleh sebab itu, sangat penting bagi perawat mengetahui, memahami, dan mengaplikasikan sasaran pengurangan risiko infeksi ini untuk meningkatkan angka keselamatan pasien di rumah sakit. Kepada Niken, apakah jawabannya bisa diterima? Iya, bisa. Terima kasih, Nadila. Ya, bagaimana dari teman-teman kelompok 2, masih tersisa 3 pertanyaan lagi? Ya, izin masuk moderator, izin menjawab pertanyaan dari Naura. Tadi pertanyaannya kan mengapa prinsip patient safety ini harus perlu dilaksanakan di setiap tatanan pelayanan kesehatan. Menurut kelompok kami, sistem keselamatan pasien itu kan ditunjukkan untuk mengurangi resiko, mencegah terjadinya cedera akibat proses pelayanan pasien, serta tidak terulangnya insiden keselamatan pasien melalui penciptaan budaya keselamatan pasien. Apakah terjawab, Naura? Baik, sudah terjawab, Aisyah. Terima kasih.
Saya Ya, bagaimana Ripal? izin masuk moderator, mohon maaf terganggu jaringan. Saya akan menjawab pertanyaan dari Saudari Kurnia. Pertanyaannya itu faktor-faktor apa saja yang dapat mempengaruhi keselamatan pasien di rumah sakit. Yang pertama itu ada kayak faktor individu. Faktor individu itu kayak pengalaman kerja atau pendidikan tidak mempengaruhi pelaporan insiden keselamatan pasien. Ini berarti semakin lama waktu bekerja, semakin tinggi tingkat pendidikan, berarti sesuai jam terbang ya. Terus yang kedua, faktor psikologi. Faktor psikologi ini persepsi perawat baik tentang evaluasi dan interpretasi dalam hal tidak setuju menganggap insiden keselamatan pasien. Tuh. Yang ketiga itu faktor organisasi. Faktor organisasi itu pengaruh kepemimpinan positif dalam hal sikap dan persepsi kepemimpinan khususnya hubungan kerja pimpinan dengan staf sangat efektif. Ini juga akan mempengaruhi pelaporan insiden keselamatan pasien. Yang keempat itu ada faktor lama bekerja. Ini faktor lama bekerja itu salah satu faktor predisposisi yang mempengaruhi seseorang berperilaku. Lama bekerja seseorang dapat dihubungkan dengan pengalaman yang diperoleh di tempat kerja. Semakin lama dia bekerja, semakin mahir gitu. Yang kelima ada faktor pengetahuan. Ini faktor pengetahuan ini kemampuan untuk mengetahui mutu melalui keselamatan pasien dipengaruhi oleh faktor individu. Mungkin segitu saja jawaban dari saya. Apakah jelas dari Saudari Nia? Baik, jelas. Terima kasih, Ripal. Baik, terima kasih. Oke, baik. Tersisa satu pertanyaan lagi dari Ita Sylvia. Bagaimana dari teman-teman kelompok 2, ada yang ingin menjawab pertanyaan dari Ita? Izin masuk, Amar, izin menjawab pertanyaan dari... Ya, silakan, Pak. Pertanyaan dari Ita Sylvia. Pertanyaan itu, menurut kelompok apa hubungannya dan seberapa penting komunikasi dalam manajemen pasien safety ya? Menurut kami hubungan antara komunikasi dalam manajemen pasien safety itu sangat penting. Kenapa sangat penting? Karena supaya tidak terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan antara perawat, antara pasien maupun perawat. Dan itu untuk memberikan informasi yang jelas dan dapat dimengerti oleh pasien, gitu, keluarga pasien dan tenaga medis lainnya, sehingga akan mengurangi kesalahan dalam pemberian informasi dan dapat meningkatkan derajat keselamatan pasien melalui hubungan interpersonal yang efektif. Mungkin segitu saja dari kelompok kami. Apakah sudah jelas dari Saudari Ita Sylvia? Baik, sudah jelas. Terima kasih, Ripal. Baik, terima kasih. Baik, dikarenakan sesi tanya jawab telah selesai. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah bertanya maupun menjawab. Sebelumnya, dikarenakan teman-teman kelompok 1 dan kelompok 2 sudah memaparkan materinya, mungkin saya tutup sesi diskusi pada pagi hari ini. Terima kasih kepada teman-teman semua. Saya selaku moderator mohon maaf apabila ada kesalahan kata dalam memimpin jalannya diskusi pada pagi hari ini. Selanjutnya saya kembalikan kepada Ibu Wartona. Dipersilakan.
Dari tadi dibicara tahu. Iya baik. Amar, terima kasih sudah membantu kelompok atur jalannya. Amar kelompok 2 atau kelompok 1 atau di luar kelompok Amar? Kenapa Ibu? Amar kelompok berapa? Saya dari kelompok 6 Ibu. Kelompok 6 ya, berarti beda kelompok. Baik, terima kasih sudah membantu jalannya diskusi. Terdengar suara Ibu? Terdengar Ibu? Iya. Kita bahas tentang manajemen pasien safety. Ya, manajemen pasien safety. Kalau kita lihat di sini, tadi kelompok sudah membahas dengan banyak banget ya, materinya sangat lengkap. Baik itu kelompok 1 maupun kelompok 2. Jadi yang kita bahas sekarang adalah tujuan pembelajaran pada sekarang ini, saudara harus mampu memahami konsep dan prinsip ya manajemen pasien safety, mulai dari pengertian. Apa sih sebenarnya manajemen pasien safety itu? Jadi, banyak beberapa pendapat ya mengenai pasien safety ini. Seperti misalnya yang dikemukakan oleh Suparti ya, seperti tahun 2005 itu menyebutkan bahwa dimaksud dengan pasien safety itu berarti bebas dari cedera. Bebas dari cedera. Semua sebenarnya adalah berusaha untuk menghindarkan pasien dari rasa cedera. Ya. Ini Ibu nggak nge-share PPT-nya, lagi bermasalah ini di laptop yang satu ini. Nanti Ibu kirim ya. Kemudian kalau menurut PON tahun 2000 juga menyebutkan bahwa pasien safety itu tidak ada kesalahan atau bebas dari cedera. Ini beberapa pendapat ini memang berbeda tetapi memang sama ya. Sama itu artinya bahwa semua pasien yang diharapkan dirawat di rumah sakit itu mendapat layanan yang lebih aman. Ya. Kalau dulu itu kan sering kita mendengar bahwa pasien dirawat tiba-tiba jatuh, ya jatuh dari rumah sakit, dari tempat tidur, atau mau memberikan mau pergi kamar mandi tiba-tiba jatuh, atau kita ketika misalnya isu itu saat pasien itu disuntik tiba-tiba jarinya tertinggal, kita sering mendengar seperti itu kan, ya. Nah itu suara-suara itu sering kita dengar keluhan-keluhan dari tatanan pelayanan yang ada. Nah sekarang ini dengan adanya pasien seperti ini diharapkan kejadian-kejadian yang tidak diinginkan bisa dihindari. Ya. Jadi hal yang seperti itu tidak akan terulang kembali. Ya. Nah, Menteri Kesehatan juga sama menyebutkan bahwa pasien seperti itu seperti apa? Pasien seperti itu ya sama ya, artinya bebas dari cedera ya. Ketika kita merawat pasien, diharapkan pasien menjadi lebih aman. Kenapa? Kan pasien itu diinformasikan terlebih dahulu. Contoh misalnya, ketika pasien itu akan mendapatkan penanganan, mau dilakukan tindakan operasi, biasanya kan pasien diberikan info konsen terlebih dahulu, ya. Misalnya tujuan dilakukan tindakan itu untuk apa, kemudian kenapa dilakukan tindakan pembedahan, kalau tidak dilakukan itu akan terjadi apa, ini dilakukan info konsen terlebih dahulu. Informasi yang paham, yang jelas, dia akan merasa lebih aman. Ya, ketika itu dirawat. Nah, hal yang seperti ya, komunikasi itu hampir minim banget. Bahkan sampai diagnosa pasien aja tidak boleh tahu pasiennya. Itu kan dulu ya. Tapi sekarang ini tidak lagi terjadi hal seperti itu. Jadi pasien berhak tahu. Karena sekarang di undang-undang juga ada hak-hak pasien. Ya. Dulu nggak ada. Yang penting tindakan dilakukan sudah. Mau pasien tahu mau pasien enggak, yang penting itu terjadi. Jadi itu yang apa namanya, yang sekarang jauh berbeda pelayanan yang diberikan. Jadi dengan
pasien berada di rumah sakit, informasinya jelas, menjadi lebih tahu persis ya pasiennya. Nah itu tindakan yang sekarang. Jadi keadaan yang sekarang jauh berbeda dengan tindakan yang zaman dulu. Ya, ini sekarang semakin tinggi pendidikannya akan semakin bagus pelayanan terhadap pasiennya. Karena apa sih keselamatan ada awareness ya, memberikan kesadaran tentang nilai-nilai keselamatan pada pasien ini, baik itu terhadap pasien maupun keluarganya, terhadap perawatnya atau petugas kesehatan lainnya, itu memberikan kesadaran supaya apa? Supaya kita perawat pasien itu harus betul-betul memberikan keamanan dan kenyamanan terhadap pasiennya. Contoh dalam memberikan obat, cek identitas pasiennya, apakah ini benar pasiennya, kemudian diberikannya itu benar dosisnya, benar tempatnya, dan sebagainya. Itu memberikan keamanan terhadap pasien. Sehingga dengan demikian dalam memberikan pelayanan itu juga menjadi komitmen ya, yang dilakukan terhadap perawat dan petugas kesehatan yang lainnya, termasuk gizi juga kan seperti itu, datang ke pasiennya dengan misalnya pasien dengan DM, dietnya harus dipertimbangkan, harus di ITM, jadi nggak boleh makan sembarang, dan informasi seperti ini juga disampaikan juga kepada pasiennya, sehingga pasien paham bahwa oh yang ini tidak boleh dimakan, yang ini boleh dimakan oleh saya, walaupun keluarga seringkali membawa makanan yang ada dari luar ya, kita tidak boleh sembarangan. Dengan demikian pasien itu akan komitmen dengan apa yang sudah dijelaskan pasiennya ya. Nah dengan demikian dia akan mampu mengurangi resiko terkait dengan insiden ya. Jadi dengan perawat menyampaikan, petugas kesehatan lainnya memberikan informasi yang jelas kepada pasien, sehingga pasien menjadi lebih paham hal yang tidak diinginkan yang menimbulkan kejadian, misalnya bahwa Bapak, misalnya kalau pasiennya itu ada risiko jatuh, Bapak tidak boleh turun dari tempat tidur, jika misalnya turun dari tempat tidur, nanti bisa pasien terjadi seperti ini. Atau dengan ditulis misalnya identitas atau beri tanda bahwa pasien itu risiko jatuh, itu harus ditulis, misalnya seperti itu. Dengan demikian maka insiden terkait dengan kejadian-kejadian yang tidak diinginkan dapat dihindari. Ya. Nah, kemudian kalau misalnya terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, harus diapakan? Nah, tentunya harus ada pelaporannya, pelaporan insiden. Ini pernah juga terjadi terkait dengan kejadian pada siswa ya. Misalnya ada kejadian yang tidak diinginkan ketika kita merawat pasien dengan HIV/AIDS, ternyata tiba-tiba pada saat kita mau mengganti selang kateter ya, atau mengambil cairan yang ada di tubuh pasien, dan mengambil darah atau spesimen lainnya, tiba-tiba petugas atau dalam hal ini misalnya contoh mahasiswa itu tertusuk jarum. Nah ini kan ada kejadian yang tidak diinginkan. Hal seperti ini harus dilaporkan. Ini kan termasuk kejadian yang tidak diharapkan. Ya. Jadi kemana laporannya? Kalau Anda sebagai mahasiswa berarti pelaporannya satu di rumah sakit atau di ruangan itu kan ada CI, ada pembimbingnya. Ya. Kemudian dari pembimbing itu nanti akan melaporkan ke ruangan, ya. Kepala ruangan, terus nanti juga pembimbing institusi juga harus disampaikan. Sehingga antar pembimbing institusi itu paham ya kejadian seperti apa, dan nanti ada tindak lanjutnya. Ya. Jadi nggak sampai situ, nanti karena ada tindakan, misalnya ada pemeriksaan lab terhadap mahasiswanya. Contoh misalnya pemeriksaan ELISA, ya. Kemudian ada obat-obatan yang mungkin bisa diberikan kepada pasien, dalam hal ini adalah mahasiswa ya, ada obat-obatan yang harus diberikan. Nah, ini harus ada komunikasi yang jelas ya antara pembimbing ruangan, kemudian pembimbing institusi, termasuk nanti kepala ruangannya akan melaporkan ya. Laporannya kemana? Ke KKPRS. Ya, biasanya ada komite keselamatan pasien rumah sakit. Nanti. Hal yang seperti ini harus dilaporkan, ini termasuk dalam hal kejadian yang tidak diinginkan.
Nah, sehingga tahu, paham betul, identifikasi faktor penyebabnya, kenapa sampai terjadi seperti itu. Misalnya contoh mahasiswa, kenapa sampai tertusuk jarum. Nah, itu dikasih sampai ke kronologisnya. Itulah seperti ini prinsip yang harus dilaksanakan dalam keselamatan pasien. Nah, kemudian yang berikutnya adalah dalam hal misalnya sasaran pasien, ya, sasaran pasien rumah sakit berarti kan untuk mempromosikan perbaikan yang nyata ya dalam hal keselamatan pasien. Dan juga menyoroti jika ada masalah perawatan termasuk dalam hal kesehatan lainnya serta bagaimana mencari solusinya gitu ya. Jadi bukan hanya menyalahkan orang tetapi mencari faktor penyebab dan solusinya seperti apa. Nah, itu yang harus kita jelaskan ya, kita alur penyebab terjadinya kronologis itu harus disampaikan ya, disampaikan dengan jelas. Nah, sasaran keselamatan pasien itu meliputi apa saja? Yang pertama adalah aktivitas pasien ya. Ya dalam hal ini kalau seorang pasien itu diidentifikasi itu dengan ID ya, dengan ID pasien. Kemudian yang kedua biasanya sebelum kalau ketepatan identitas pasien itu sebelum kita melakukan pemberian obat kan dicek dulu ya. Dicek terlebih dahulu benar tidak pasiennya, benar tidak obatnya, benar dan itu. Yang pertama adalah identitas pasien, benar tidak pasiennya. Ya. Bukan hanya perawat, petugas lab pun ketika kita akan mengambil darah juga seperti itu. Apakah benar dengan pasien gitu ya? Itu harus dikasih tahu. Salah satunya adalah untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan ya. Supaya hal-hal yang tidak diinginkan itu bisa dihindari. Nah itu. Kemudian tingkatkan komunikasi yang efektif. Nah, ya di sini kan seringkali kita mendapatkan informasi ya, perintah misalnya dari dokter, misalnya perintah secara lisan atau lewat telepon. Nah, itu harus dicatat. Nah, ini salah satu tingkatkan komunikasi yang efektif. Harus dicatat secara tertulis. Jadi jangan hanya sekedar terima informasi saja lewat telepon, sementara catatan secara tertulis tidak ada. Nah ini kalau ada hal-hal yang tidak diinginkan tidak bisa dipertanggungjawabkan. Nah, jadi tulis ya jam berapa, kemudian pesannya apa, tanda tangani ya, diparaf oleh Anda. Ya, kalau perlu ada saksi dalam mencatatnya sehingga nanti kalau ada hal-hal yang tidak diinginkan bisa dipertanggungjawabkan. Ya. Nah, kemudian pesan itu juga harus dikonfirmasi kepada pasien ya, harus disampaikan kepada pasiennya ya bahwa misalnya Bapak nanti akan mendapatkan obat-obatan seperti ini ya. Nah, itu harus disampaikan tujuannya untuk apa mendapatkan obat ini itu harus jelas ya, kepada pasien. Nah, kemudian yang berikutnya adalah tingkatkan keamanan obat. Ya, keamanan obat terutama yang dilihat apa nih? Prosedur ya. Jadi tadi identifikasinya, ya, berikan label, ada labelnya, dan penyimpanannya itu harus hati-hati ya dalam penyimpanan obat-obatan, terutama obat-obatan yang perlu diwaspadai ya, yang high HAARP ya. Jadi harus diwaspadai itu obat-obat keras ya, obat-obat yang harus disimpan dengan hati-hati ya, termasuk elektrolit ya, termasuk elektrolit yang pekat. Nah, itu harus disimpan di ruang perawatan tersendiri, jadi tidak bisa dicampur dengan obat-obatan lain. Ya, biasanya kalau obat-obatan untuk yang anti nyeri ya, jadi nggak bisa disimpan sembarangan. Ya, biasanya harus terkunci dan ada syarat-syarat tertentu. Kemudian yang berikutnya itu dalam keselamatan pasien, langkah-langkah itu bisa kepastian tepat lokasi, tepat obat ya, tepat pasien operasi ya. Apa yang dinilai nah, terutama yang operasi ini jangan sampai nanti salah pasien, salah lokasi ya. Ya ketika misalnya kita mau cabut gigi ada contoh yang ringan. Ya. Tadinya pasien mau disebut sebelah kanan, sementara yang sakit itu adalah sebelah kiri giginya. Nah itu pasien itu harus ada kooperatif ya, harus
harus disampaikan, harus ada komunikasi yang jelas antara pasien. Oleh karena itu pentingnya komunikasi antara pasien itu ya, sehingga dalam pemberian tindakan itu tidak salah, ya. Tidak salah dalam melakukan tindakan. Ya. Artinya tepat pasien, ya, tepat tindakan dan tepat pasien. Jadi contoh misalnya yang pernah kita dengar, gitu, misalnya pasien mau dilakukan tindakan bedah laparotomi, gitu ya. Nah ternyata pasien itu salah gitu ya, salah identitas, ternyata bukan dia gitu. Itu pernah juga terjadi seperti itu ya. Jadi ada pasien yang misalnya seringkali kan di IGD yang kayak gini-gini, nah, operasi sito, itu bisa terjadi salah pasien itu kan karena komunikasi yang kurang efektif ya. Jadi antara pasien dan petugas itu tidak terjalin komunikasi yang baik. Nah, ini mestinya pasien-pasien itu ada diajak komunikasi sehingga kesalahan tidak akan terjadi. Itu salah satu yang harus kita. Kemudian yang berikutnya adalah pengurangan risiko infeksi. Nah ini juga tidak kalah pentingnya ketika kita merawat pasien dengan pasien, terutama pasien-pasien yang infeksi. Itu seringkali terjadi pasien kita dirawat infeksi TB, perawatnya tidak pasti juga kena TB. Nah ini seringkali tertular. Ya. Ini juga sebagai kekurang hati-hatian kita. Jadi kalau kita tahu bahwa ketika kita merawat pasien infeksi supaya tidak terjadi infeksi, salah satunya adalah jangan sampai tertular dari pasien. Misalnya kalau misalnya kita merawat pasien infeksi, satu tidak boleh pasien menularkan ke pasien lainnya ya, dari petugas. Jadi harus hati-hati satu dari alatnya. Ya. Alatnya misalnya kalau untuk pasien menular kan satu alat satu pasien. Ya. Atau dalam pengukuran suhu. Ya, kita kalau misalnya ukur suhunya hanya satu, termometernya ya kita harus bersihkan terlebih dahulu. Jangan langsung pindah dari A ke B. Nah, itu kan bisa juga ditularkan dari alat ke pasiennya. Nah, itu sehingga terjadi tadi infeksi nosokomial yang disampaikan oleh temannya. Ya. Yang infeksi yang terjadi ketika seharusnya tidak boleh terjadi karena pasien misalnya dengan tifoid, ternyata ada tambahan infeksi lain. Nah, itu kelalaian kita, kelalaian sebagai petugas. Bukan hanya perawat, mungkin juga pelatih itu kan bisa dokter, bisa stetoskop ya, yang kita gunakan tidak dibersihkan terlebih dahulu misalnya. Nah, ini bisa menularkan ke orang. Ya. Oleh karena itu tidak terlepas dari prinsip kehati-hatian dalam merawat pasien, terutama pasien yang infeksi tadi. Jadi disampaikan oleh anggota kelompoknya tadi, paling tidak mencuci tangan sebelum dan sesudah sudah melakukan tindakan itu untuk mencegah terjadi infeksi dari pasien ke kita atau kita ke pasien atau pasien ke pasien. Itu salah satunya. Pengurangan risiko jatuh itu juga tadi jelas itu sudah sampaikan ya, jangan sampai ada pasien jatuh terulang kembali ya, padahal itu sekarang kan sudah ada pengaman tempat tidur. Kalau memang ada risiko pasien jatuh kan pengaman tempat tidur. Kemudian yang berikutnya terkait dengan terkait dengan kebijakan. Ya. Kebijakan itu namanya kebijakan berarti kaitannya dengan undang-undang ya, kaitannya dengan undang-undang. Itu undang-undang tadi dibahas banyak oleh kelompok ya, tentang kesehatan, tentang rumah sakit itu, keselamatan pasien itu banyak sekali undang-undang yang mengatur. Mulai dari harus mendahulukan keselamatan nyawa. Itu sekarang juga kan selain nyawa juga kan ada beberapa rumah sakit uang dulu misalnya. Ya, itu bagaimana? Kalau misalnya uang dulu baru nyawa kan gitu. Biasanya kan ini makanya kalau kita tahu kalau bawa pasien, kalau misalnya pasien tidak mampu jangan bawa ke rumah sakit swasta kan gitu, bawa ke rumah sakit pemerintah. Rumah sakit pemerintah
Kalau rumah sakit swasta kan umumnya biaya dulu karena tidak terlepas dari swasta itu kan dibiayai sendiri ya. Jadi biaya sendiri sehingga kalau misalnya pasien tidak mampu ke situ ya agak berat juga, kecuali misalnya swasta yang memang ada melayani misalnya kayak sekarang ada PJS ya. Jadi kita juga masih paham gitu. Kalau kita tahu di lapangan ketika pasien tidak mampu, ya bawa saja langsung ke rumah sakit pemerintah. Nah itu ada undang-undang. Semua itu tadi sudah disampaikan oleh kelompok ya. Kemudian tanggung jawab rumah sakit ya, rumah sakit tentunya dengan pelayanan kesehatan yang aman, yang bermutu. Nah, ini ada undang-undangnya. Sudah ada undang-undang nomor 29 ya. 29B. Dengan pelayanan yang aman dan bermutu itu rumah sakit juga harus bertanggung jawab secara hukum bila misalnya menimbulkan kerugian terhadap pasien. Itu bisa dituntut baik kita dituntut oleh pasien. Karena memang sekarang ada undang-undang. Nah, yang bukan tanggung jawab rumah sakit, misalnya ketika pasien berada di rumah sakit tetapi dia menolak tindakan, ternyata pasiennya meninggal. Itu kan makanya jika pasien menolak dilakukan tindakan, itu kan ada yang harus ditandatangani ya. Jadi ketika misalnya pasien terjadi hal-hal tidak diinginkan, tiba-tiba meninggal akibat dari dia tidak mau dilakukan tindakan atau menolak tindakan, dia tidak bisa menuntut karena apa? Sudah ada bahwa pasien itu menolak dilakukan tindakan ya. Itu bukan tanggung jawab rumah sakit kalau seperti itu. Nah, yang berikutnya adalah hak pasien, ya, hak-hak pasien. Sekarang ini kan ada hak-hak pasien, ya. Kalau dulu kan ada hak pasien. Ini nggak apa-apa, Ibu nih masih nambah waktu. Habis banyak banget materinya. Halo. Izin Ibu, ya waktunya sudah habis Ibu. Iya, Ibu kasih waktu sampai berapa menit sih? Sebentar lagi, 5 menit lagi boleh? Oh ya boleh Ibu, baik. Ya, baik ya. 5 menit lagi ya. Nah, sekarang yang berikutnya adalah hak pasien ya. Jadi setiap pasien itu boleh mempunyai hak ya untuk memperoleh pelayanan yang bermutu. Ya, sama juga dengan tadi yang di atas itu rumah sakit harus memberikan pelayanan yang bermutu. Ya. Jadi pasien mendapatkan pelayanan yang bermutu sesuai dengan standar profesi ya. Nah, itu hak pasien ya. Jadi nggak boleh semena-mena nih terhadap pasien sekarang karena pasien berhak mendapatkan pelayanan yang baik ya, yang baik. Kemudian kalau yang di pasal 32-nya itu kan setiap pasien itu memperoleh pelayanan yang efektif dan efisien ya, yang fisik maupun materi. Nah ini ya, jadi kalau misalnya ada pasien misalnya tadi setelah diberikan suntikan tiba-tiba pingsan gitu ya, kemudian tiba-tiba hilang kesadarannya, nah itu bisa menuntut pasiennya karena tidak mendapatkan pelayanan yang aman buat pasien ya. Nah itu. Nah kemudian pasien juga mendapatkan hak tindakan medis ya atau alternatif tindakan. Kalau misalnya Bapak harus dilakukan tindakan misalnya tindakan A, oh ternyata tindakan itu pasien tidak mampu ya, jangan dipaksakan. Ada nggak alternatif yang lain? Oh bisa misalnya, bisa dengan obat-obatan misalnya. Tetapi kalau dengan obat-obatan itu masih lama, contoh dengan pasien CA. Ya. Misalnya kalau pasien CA itu karena sudah stadium lanjut misalnya, ya atau mungkin karena pasien sudah lansia walaupun pada orang yang umumnya harusnya bisa dilakukan tindakan operasi, karena dia membuat pasien itu tidak boleh atau tidak bisa dilakukan operasi. Nah itu ada alternatifnya. Cukup dengan diberikan misalnya obat-obatan kemoterapi misalnya seperti itu ya. Nah itu juga salah satu alternatif yang bisa diberikan kepada pasiennya. Ya, gitu. Kemudian pasien itu berhak juga menggugat, gitu ya, menggugat rumah sakit nih, jika diduga ada hal tindakan yang tidak sesuai, ya, atau ya,
ada insiden-insiden ya, insiden-insiden yang tidak diharapkan. Termasuk makanya kita sebagai petugas dalam hal ini adalah tenaga perawatan yang bekerja dalam 24 jam harus berhati-hati dalam melakukan tindakan apapun terhadap pasien. Supaya apa? Supaya kita tidak tidak ditunjuk oleh pasien, ya. Pasien juga mendapatkan pelayanan yang lebih aman, yang bermutu, ya. Itu hal-hal yang perlu diperhatikan dalam pasien. Ini adalah hak, ya, hak pasien itu harus ada dokter sebagai penanggung jawab pelayanan, ya. Memang kalau kita di ruang itu kan ada dokter yang bertanggung jawab, ya. Jadi kalau kita pasien dirawat itu pasti ada dokter bertanggung jawab, ya. Jadi tidak berganti-ganti dokter. Itu salah satu hak pasien, ya. Kemudian wajib juga dokter juga harus membantu membuat rencana pelayanan. Ya, misalnya kalau pasien tinggi yang setiap bulan itu harus datang, itu rencana tindakan untuk depannya itu harus seperti apa itu disampaikan ke pasien. Nah, itu hak pasien. Ya. Kemudian mendidik keluarga sih, ada hak mendidik pasien dan keluarga. Jadi bukan hanya pasien, tapi keluarganya juga harus disampaikan. Supaya apa? Supaya ada tanggung jawab pasien, ya, dalam pemberian asuhan. Ini terutama kalau pasien-pasien yang perlu dilibatkan keluarganya. Contoh pada pasien dengan penurunan kesadaran misalnya, itu kan harus dilibatkan pasien itu, anggota keluarga yang lain itu tahu bahwa pasien walaupun dalam kondisi tidak sadar juga diberikan perhatian yang penuh oleh kita sebagai tenaga penunjuk pelayanan. Itu terkait dengan apa namanya undang-undang, ya. Bagaimana peran perawat di sini, bagaimana peran perawat dalam hal keselamatan pasien. Nah, di sini kan peran perawat banyak, ya, dalam memberikan keselamatan pasien, dan perawat memberikan edukasi, kan, memberikan edukasi kepada pasien dan keluarganya dan mendapat informasi tentang rencana yang akan dilakukan terhadap pasiennya, ya. Memberikan pengarahan, perencanaan sampai ke keluarganya, ya, juga bukan hanya pasien tetapi juga keluarganya. Kemudian menerapkan memberikan pendidikan, ya, pendidikan kepada pasien, informasi yang perlu disampaikan kepada pasiennya sehingga komunikasi tetap terjaga antara pasien dan petugas, dalam hal ini adalah perawat, ya, karena perawat yang 24 jam berjaga dengan pasien, ya. Kalau dokter kan hanya sementara, hanya berapa menit barangkali ketemu dengan pasien, tetapi kalau perawat 24 jam berkecimpung berhadapan dengan pasiennya, ya, sehingga kalau terjadi apa-apa biasanya yang terdepan adalah perawatnya, karena perawat yang berada di 24 jam dengan pasien. Nah, saya kira itu untuk istilah-istilah nanti saudara baca saja, ya, istilah-istilah yang ada di mention pasien safety, HPC itu apa gitu, ya. Itu nanti baca saja nanti di makalah itu di PPT itu, ya. Saya kira itu yang Ibu bisa sampaikan. Ada yang belum dibahas? Halo, cukup? Cukup Ibu. Cukup Iya, Ibu. baik. Iya. Saya kira kalau tidak ada lagi yang kita bahas, pertemuan kita pada pagi hari ini, Ibu akhiri. Terima kasih. Mohon maaf tadi agak keterlambatannya. Ibu akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin sebelum Ibu Lis, barangkali sudah di SS sebelumnya. Iya Ibu, izin untuk meng-SS. Oke, iya.
Ayo semuanya on cam, guys. Baik, Ibu, SS-nya sudah selesai. Baik, terima kasih Ibu izin list ya. Baik, Ibu. Terima kasih banyak, Ibu. Ya, sama-sama. Terima kasih, Ibu. Ya, sama-sama.